Hai, jumpa lagi dengan kami. Saya Mbak Marni. Saya Urasdash. Mas Ugur. Mas Urasdash. Apa kabar kalian semua? Jumpa lagi di channel kami Turunan Kidul Kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Urdas apa kabar? Baik, alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah aku baik. Kali ini aku ingin membahas soal pertanyaan teman-teman tentang kami ya. Karena kalau aku jawab untuk diketik itu kayaknya lama, dan maaf aku juga ibu rumah tangga, ibu yang juga sekalian pedagang. Jadi kalau untuk jawab satu persatu komen itu lama banget gitu, kayaknya itu waktunya nggak ada. Jadi aku jawab di sini, dan semoga kalian semua bisa nonton channel kami yang ini ya, video kami yang sekarang ini. Oke. Nah, di situ ada pertanyaan netizen. Itu ada yang bertanya kapan pertama kali ketemu, terus sifat orang Turki, wanita Indonesia itu lebih murah dibanding wanita luar negeri, makanya orang Turki nggak menikah dengan orang Turki karena wanita Indonesia lebih murah, katanya begitu. Nah, yuk deh kita jawab satu persatu. 61, kapan kita ketemu? Mas Asdas, when first time you meet me? 7 April 2016 Di mana? di internet. Wah, benar. Kita ketemu di internet. Apa kita download di Google? Kenalan. Application. Aplikasi. Kenalan terus nikah. Anaknya download juga. Application ya. Iya, kita kenal di satu aplikasi, dan kita lanjut di Facebook, terus lanjut di WhatsApp, kenal, dan akhirnya kita Nanti ada baik. ketemu di Istanbul. Kita ketemu di Real Istanbul tanggal 31 Juli tanggal 31 Juli 2018. Itu bagi dia tuh lucu. Memang kita kenal di internet, dan orang selalu bilang kenal di internet belum pacaran udah patah hati gitu kan. Alhamdulillah nggak terjadi sama aku ya. Gitu. Terus ada lagi, Mas Odas, apakah dirimu tertipu dengan editan, foto edit? Kalau video call ada edit juga? Ada enggak ada. Iya. Why I say it, every time I call my wife video call, so if edit photo, I in love with edit photo, how can video call will looking? Ya, di waktu itu, zaman itu belum ada video-video yang yang bikin wajah cantik atau kamera, itu belum ada. Masih zaman itu masih banyak yang real ya, apalagi kalau HP Apple, Samsung itu kameranya nggak secantik ini kan kamera, nggak tahu ini kamera HP Oppo. Jadi lebih cantik ya. Memang aku cantik kan? I'm beautiful. Yes. Really? My wife, you very beautiful. I'm very beautiful. Gombal ya. Memang kita nggak ada edit atau apa, memang kita cuman face lagi. Tapi waktu itu aku belum berhijab begini, jadi dia tahu Also you segini. work, kerja. Dan aku tuh kerja, jadi dia tahu orang kerja kan nggak mungkin bermake up, bedaan tebal. Ini juga nggak berbedaan sebenarnya. Sebenarnya kalau kameranya itu ada lampu ya bening sih, karena nggak ada lampu. Apalagi kalau dalam keadaan capek ya kusam, buruk rupa aku. Tapi ada kalanya aku nih cantik. Ya, kita ketemu di internet, aplikasi, terus lanjut di Facebook, lanjut di WhatsApp, kita kenal dan kita jumpa di dunia nyata tanggal 31 Juli. Dan when we married
8 9 2019. 9 Agustus 2019. 2018 lan. 18. Iya. Iya, dia lupa. Jahat Lo sekali lupa dia. just English wrong. Kita nikah tanggal 9 Agustus 2018 di SK Sehir. Tuh. Dan persyaratan semua aku udah jelasin kan di video aku yang sebelumnya. Nah, cuman ya simple gitu aja, kita ngalir, kita nggak ada apa rencana-rencana gimana gitu ya. Sesimpel itulah kami sampai hari ini. Nah, ini pertanyaan kedua. Sifat orang Turki. Sifat How Turkish people character about men? so much. So much. Number one, Marah-marah, angry. pemarah. Pemirsa, orang Turki itu pemarah, sangat pemarah, And egois. enggak ada sabar, enggak egois. Dia nggak sabar. Satu, Enggak pemarah. sabar, marah. Dua, Enggak sabar, enggak ada sabar. tiga, posesif. No have something. Dua aja. Dua aja. Kalau menurut aku, itu kan menurut dia ya, itu kebanyakan orang Turki. Nomor satu, memang benar orang Turki itu pemarah, sangat pemarah sekali. Dia kalau lagi marah, misalnya contoh ya, Like fighting. contoh misalnya kalian lagi trafik di jalan naik mobil, dan mobil kalian itu waktu lampu merah udah ke lampu hijau, kalian nggak cepet jalan, itu yang di belakang tung Not yet hijau, yellow ya. mereka udah tung lagi, dan kalian nggak cepet jalan, mobil kalian agak sedikit ada kendala, mereka akan turun dan berantem di situ. Nggak tahu apa yang diberantemkan, nggak tahu. Kalau enggak naik atau Mereka itu harus baku hantam dulu gitu loh. Itu, nah suamiku ini belajar sabar di Indonesia. Di Turki itu buat ya traffic ya. Di sini orang lucu, friendly. orang sini ramah, ramah, friendly. Kalau di friendly. Turki itu enggak gitu loh. Abut traffic. Untuk traffic jalan ya. Jalan. Kalau untuk istri, Untuk istri ya kamu pemarah atau tidak? istri Turki. No, you with me. I'm sometimes. Sometimes, ya kadang-kadang dia pemarah. Kadang-kadang. Pemarah itu enggak sih, dia lebih ke sabar sebenarnya. Aku yang lebih marah-marah. Kadang You begitu. angry itu. Gitu. Terus apa? Yang kedua, nggak punya sabar. Nah, mereka itu nggak bisa menunggu lama. Jadi mereka itu pengen cepet-cepet gitu loh. Nggak ada sabar. Jadi cepet. Kadang salah pun, nah itu dia. Kalau dia salah nggak mau dibenerin. Menurut dia bener ya bener, padahal itu salah. Nah, kalau aku kasih dia contoh itu ya, setelah dia salah baru aku benerin. Nah, kan dia kan ini Example. menyesal, regret after. Ya. Quentis more. Itu sifat orang Turki itu egois. Enggak. Enggak egois katanya, posesif. Nah, nomor 3 itu posesif. Kalau punya pacar Turki yang cemburuan, jealous, terus kamu nggak boleh begini, nggak boleh begitu, itu di awal-awal first time in love, a girlfriend and boyfriend like this, possessive, cannot go everywhere. Tapi setelah menikah, Very jealous, yeah, ya right. terserah. Yeah. Cemburu banget. Ya, Turkish cemburu. man. Ya. Orang Yes, Turki right. itu Yes. sangat Three. bercemburu ya. Ingat ya, wanita yang ingin menikah dengan orang Turki, 1, pemarah, 2, nggak punya sabar, 3, Cemburu. posesif, cemburuan. Nah, Cemburu. itu yang harus dipahami. Nomor berikutnya, ini pertanyaan yang kadang mikir di otakku itu, gimana sih untuk menjelaskannya. Wanita Indonesia lebih murah dibanding wanita Turki. Nah, Murah. itu murah soal biaya pernikahan ataupun mahar di wanita Turki dan Indonesia. Nah, aku jawab ke suamiku, kasih kesempatan ke dia untuk jawab, benarkah wanita Indonesia itu murah? Dia kan yang menikahi saya, bukan saya yang menikahi dia kan. Oke? Kalau orang
aku nikah sama orang Turki, more cheap, murah. Murah. If Indonesia international, must think more. Passport, ticket, visa, document, so much, very expensive. Turkish, for married Turkish lady, how much money you must for give them? Giving gold Mhm. like 5,000 TL, 10,000 TL, like this, and then making wedding salon like 10,000 TL. If very big, 50,000 TL can. Yeah, total 100,000 TL, very big wedding can. Nah, begini, aku akan jelaskan. Untuk menikahi But I dengan lost more too much money. untuk menikahi wanita di Turki itu suamiku bukan karena dia nggak ada yang mau ya. Suamiku tuh dulu banyak loh yang mau sama dia, tapi nggak tahu kenapa dia maunya sama aku, orang Indonesia. Nanti aku tanyakan ya. Wanita di Turki itu kalau untuk mahar, untuk gelang atau untuk emas itu cukup minimal mungkinlah paling banyak 20.000 20 TL. What 20 TL? 20,000 TL for gold, this big already. 20. Ya, Ya, normal. normalnya seperti itu. Nah, untuk wedding duyun, pesta pernikahan itu paling besar 100.000 Turkish lira. Ya kan? Itu udah For you? sangat besar. Karena apa? Pernikahan di Turki itu kadang kita bisa kelaparan waktu nikah di Turki. Di Turki itu nggak ada pesta kayak di Indonesia harus masak makanan banyak, itu enggak. Kalau kita misalnya untuk sederhana pernikahan di Turki itu kita cuma dikasih permen, minuman botol itu sama kue-kue kering, sudah. Kadang kalau kita mau kondangan kita harus makan dulu. Itu seperti itu biasanya gitu loh, kebanyakan. Nah, sedangkan untuk wanita Indonesia apa aja sih yang dibilang mahal dan murah itu seperti apa? Kalian gini ya, kalkulasi aja. Dia kasih aku gold ataupun diamond itu udah sama 20 ribu Turkish lira, itu udah sama. Dia kasih aku mahar juga, kasih aku pesta juga, sama. Nah, itu lebih lagi dia harus datangkan aku dari Indonesia. Yes. Tiketnya, Extra, tiket, paspor, tiket, dokumen ekstra, dokumen, translate. paspor, translator, dokumen lainnya itu nggak cukup 50 Turkish lira, itu nggak cukup. 50.000 Turkish lira nggak cukup. How about Indonesia money before? Ya, itu nggak cukup. Nah, untuk wedding juga aku ada wedding, ada acara henna, ada acara nisan atau tunangan, itu ada baju pengantin juga kita harus beli. Nah, itu kita harus beli sendiri. Itu juga masih aku ada di rumah. gitu. Aku ada gitu. Jadi kalau untuk murah itu kayaknya, terus lagi wanita Indonesia dan wanita Turki itu sama aja nikahnya di sana ya. Dia juga harus siapkan aku rumah tinggal, siapkan perabotan segalanya seperti yang aku mau, dan ya sama gitu loh dengan wanita Turki. Jadi ya memang kalau dikalkulasi uangnya itu lebih mahalan wanita Indonesia, sedangkan makannya aja wanita Turki itu makan oke lah, makan kebab mereka kenyang. Sedangkan kalau kita belum terbiasa makan roti, kita harus makan nasi, tempe. Nah, sedangkan di Turki itu mahal kawan, mahal sekali, beda dengan di sini gitu kan. Nah, why you choose me? Yeah, why you take me? Why you not take Turkish lady? Why you? Because I fall in love. What I can do? Iya, karena dia bilang karena dia jatuh cinta. Ya, fall in love. What can do? Fall in love. So I choose you. Ya, karena dia udah jatuh cinta sama aku, dia tentu dia ini ya
ambil diriku. Mau gimana lagi, udah hati yang ngomong gitu loh. Terus ada orang yang bilang pria Turki terdidik iman, akhlak dan lain-lain. Enggak juga kakak, banyak kok dari pria Turki itu yang beragama non muslim. Turkish men from small until high, people thinking like Muslim, but in real Turkish men not all is Muslim, have This atheist, about not man. ya human in Turkey, ya people. Itu di sana tuh juga sama dengan kita, negara kita ada Kristen, ada Hindu, Buddha, dan di sana tuh ada agama-agama lain juga gitu loh. Jadi kita nggak bisa bilang memastikan orang Turki itu terdidik iman, akhlak dan sebagainya, kecuali kalian mengenali orang Born tersebut. Muslim after get church. Iya, mungkin dia lahir Muslim tapi nggak tahu dewasanya apa. Yes. Gitu kan. Terus karena kalau orang itu beriman atau enggaknya itu ya No like Indonesia. Sudah mereka punya hak sendiri gitu loh. Dan negara Turki itu negara liberal, bukan negara syariat. Jadi Nggak ada harus syariat paham. di Turki, Tapi nggak ada syariat seperti Afgan sekarang ya. Iya, di Turki itu nggak ada syariat. Jadi Turki itu negara liberal. Turki Ya. ada orang Muslim banyak, bukan syariat. Ya, terus cowok Turki pelit-pelit. Pity. I'm no pity. If other men pity, I don't know. Benar, dia ini nggak pelit menurut Aku nggak pelit. Karena dia berjuang untuk itu banyak. Jadi untuk wanita Indonesia yang bilang pria asing itu pelit, ya pas dirimu ketemu orang yang pelit. Terus tujuan dan maksud dirimu itu apa untuk mengenal orang Turki? Masa udah kenal udah bilang send me money ya, terlihatlah kalian itu murahan kan, terlihat kalian itu gampangan. Jadi kalau baru kenal kalian bilang money kayak gitu, ya siapa yang mau kirim? Dulu pun aku nggak begitu, karena aku ada kendala terus dia itu kirim uang ke diriku gitu, karena dia kesadaran dia sendiri karena hubungan sudah lama atau apa seperti itu, dan dia keyakinan untuk menikahi saya waktu itu kalau dia kirim uang untuk saya nafkah sebelum aku terbang ke Turki ya. Iya, itu orang pelit itu nggak semua. Ada kok, memang ada pria itu tuh pelit-pelit sampai istrinya nggak dipegangin duit. Gini ya, pria Turki itu tanggung jawab. Nah, dia ke pasar, dia akan belanja buat kalian. Belanja itu ke pasar sendiri, karena ada di Turki itu pasar kebanyakan itu adalah pria. Terus kalau shopping ya wanita shopping gitu loh. Kalau aku sendiri jadi punya suami, dia gaji dia itu salary semua di aku di sana tuh dibikinkan akun bank untukku sendiri, untuk tabunganku sendiri. Karena suamiku ini begini, dia kasih nafkah aku tuh begini, nafkah makan itu dia yang cari, nafkah sandang pakaian itu dia yang kasih, dan nafkah tempat tinggal, pendidikan itu dia kasih semua. Dan satu lagi, kadang di Indonesia kita jarang menjumpai itu, nafkah uang. Dia akan kasih aku uang saku untukku, untuk ya uang itu bukan untuk makan ya, dia kasih ke aku untuk aku jajan keperluanku sendiri seperti itu. Itu orang Turki yang bagiku enggak. Itu untuk spesial suamiku yang nggak tahu yang orang di luar sana. Ada pelit juga, ada nggak pelit juga. 50-50. Dan ini yang terakhir, beruntung punya suami ganteng. What man? I'm lucky have handsome husband. Handsome? I don't know, but I'm lucky too. I have my wife. Dia beruntung punya aku. Aduh, so sweet. Enggak, menurut aku ganteng itu bonus. Nah, ganteng sih berapa tahun sih? Mungkin 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gantengnya hilang sudah. Udah nggak ganteng lagi.
cuman sifat tanggung jawab, pengertian, cinta keluarga itu yang aku cari. Menerima saya apa adanya, mencintai saya, seperti dia bilang aku adalah ratu di istananya. Gitu. Jadi itu yang aku cari. Kalau ganteng relatif. Dia bilang ganteng nggak ganteng, sebenarnya biasa aja. Kalau udah setiap hari kayak gini ya biasa aja, nggak ganteng. Very handsome. Thank you. I'm lucky happy. Not because you're handsome, because you're nice man. Thank you so much. Yeah. You very nice wife. Really. Dia bilang aku istri yang sangat baik. Nah, sekian dulu ya. Ini pertanyaan-pertanyaan kita, obrolan kita kali ini. Semoga bisa jadi pertimbangan untuk teman-teman yang sedang jadi Turkish hunter atau ya, emang kebanyakan orang kita yang senang ingin menikah dengan orang Turki. Kalau jodoh, not all Turkish men can nice. ya, Mas hati-hati, be careful, be careful search. Jangan melihat kita berdua terus kalian ngebet pingin nikah dengan orang Turki, jangan. Kenali dulu, lihat silsilahnya Not dulu, awesome. karena nggak semua orang tuh sama. Yeah. Jadi kalau pas aku, alhamdulillah Allah kasih aku pendamping hidup yang baik, yang bertanggung jawab. Karena pesanku tuh cuma satu ya, dari pesan aku yang memang ingin menikah itu, pantaskan kalian dulu, baru Allah akan memantaskan jodoh kalian. Dan jodoh itu memang harus bersabar. Untuk menemukan cinta itu harus bersabar menemukan orang yang tepat, bersabar di waktu yang tepat, karena cinta tidak akan salah saat kita memilihnya, begitu. Jadi cukup sekian bincang-bincang kita jumpa lagi di lain kesempatan, dan jangan lupa subscribe, share, like, and comment di video kami. Terima kasih. Bye Dadah. bye.